Oke pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Nah pemirsa, siapa nih yang sering mengalami gejala asam lambung naik? Pasti udah tahu rasanya. Kadang-kadang sangat mengganggu kegiatan sehari-hari. Gejalanya mungkin ada yang nyeri ulu hati, nyeri perut, rasa asam di mulut. Nah, apakah Anda salah satunya? Tapi jangan khawatir, di segmen kali ini saya akan membahas selengkapnya bersama dengan Dr. Kaka Rinaldi, spesialis penyakit dalam konsultan gastroenterohepatologi. Halo Dokter Kaka. Halo Dokter Ekles, baik. Iya, Ketemu lagi kita ya. Ketemu lagi ya. Setelah sekian lama. Sehat selalu ya. Iya. Terima kasih. Kayaknya gejala pencernaan aman-aman aja ya dokter ya. saya adalah salah satu pasien Dokter Kaka. Oke, Dokter Kaka, kita akan ngobrol-ngobrol mengenai asam lambung naik ya. Kenapa demikian, Dokter? Ya, jadi memang asam lambung ini sebenarnya tuh kalau murni asam lambung itu tidak berbahaya. Namun itu suka membuat pasien tuh panik, membuat pasien itu jadi stres karena gejalanya itu sangat tidak nyaman buat pasien, terus bikin pasien tuh mikir macem-macem, mikir apakah dia ada penyakit lain yang lebih berbahaya seperti cancer atau bahkan serangan jantung. Nah itu kayak mengganggu kualitas hidup banget. Dan itu tuh hampir setiap orang itu pasti pernah merasakan asam lambungnya naik. Itu common disease itu di masyarakat. Pada umumnya ya. Pada umumnya pasti rata-rata mengalami penyakit asam lambung. Nah, apa penyebabnya, Dokter? Ya, jadi kalau kita ketahui di lambung kita itu, kita ngomong lambung karena asam lambung kan diproduksi di lambung. Namanya juga asam lambung. Dihasilkan oleh sel parietal di lambung. Nah, itu ada faktor agresif dan ada faktor defensif. Pada keadaan yang sehat atau normal, itu terdapat keseimbangan antara faktor agresif dan faktor defensif. Nah, ketika terjadi ketidakseimbangan, di mana faktor agresifnya itu melebihi dari faktor defensifnya, nah itulah terjadi gejalanya yang dialami Dr. Ekles kemarin. Saya salah satu contohnya ya. Berarti dalam arti ada faktor pencetus dan faktor pertahanan dari kita ya? Betul, ya. Faktor pencetusnya macam-macam. Bisa dari makanan yang tidak baik buat pencernaan, sesuatu yang terlalu berlemak, terlalu pedas, terlalu menyengat, terus juga kopi, alkohol, rokok, soda, itu jelas nggak boleh. Terus obat-obatan tertentu itu juga bisa mengakibatkan terganggunya sistem pertahanan di lambung itu, misalnya obat anti nyeri, golongan NSAID, nah itu juga bisa menyebabkan gangguan di lambung. Jadi misalkan kalau pasien-pasien sakit gigi tuh kan suka dikasih obat anti nyeri tuh kadang-kadang ada yang terganggu perutnya. Nah itu juga salah satu faktor agresif di lambung. Nah ada juga faktor defensif. Defensif tuh pertahanan yang baik di lambung itu. Jadi misalnya kalau kita nutrisinya bagus, olahraga teratur, makan teratur, pola hidup sehat, tidurnya teratur, nggak main game melulu. Nah, itu faktor defensifnya terjaga. Tapi ketika kita lagi stres tinggi, terkejar deadline, terus overwork, nah itu pasti terjadi deterioration, kerusakan, penurunan dari daya tadi ya. Isi daya lambungnya itu terganggu, nah makanya tidak balance. Itulah terjadi kenaikan asam lambung. Intinya asam lambung itu terkadang itu bisa merupakan bagian dari penyakit yang lain. Misalnya dia lagi kecapean, baru timbul asam lambung. Dia lagi kurang enak badan, ada infeksi pun asam lambung bisa naik. Jadi intinya itu common sekali. Dan ternyata banyak sekali penyebabnya ya. Banyak sekali selain penyebabnya. Faktor obat-obatan dan berarti faktor intake-nya kita ya dokter ya. Intake, tapi 90% itu rata-rata itu pasien di poliklinik saya itu adalah fungsional. Fungsional itu intinya tidak ada kelainan yang organik, tapi memang lebih ke stres pikiran. Ini lagi dikembangkan terus penelitiannya. Kalau dari saluran pernapasan atas udah jelas. Udah jelas ya, ada berpengaruh di situ ya. Betul. Oleh karena itu kenapa sekarang banyak juga nih pasien yang baru sembuh dari ISPA, itu asam lambungnya pasti naik. Bisa karena memang pengaruh dari polusinya yang menyebabkan ke asam lambung, atau obat-obatan dari ISPA tadi ya. ISPA tadi kan itu ada obat-obatan
karena antibiotik misalnya atau obat-obatan lainnya yang terkadang bisa meningkatkan asam lambung. Iya, jadi banyak faktor juga di dalamnya ya. Dokter, bagaimana sih cara kita menurunkan asam lambung ini dengan cepat? Mungkin cara yang simple dulu yang bisa kita lakukan di rumah. Ya, memang sebelum kita ke dokter, mungkin kita bisa melakukan hal-hal yang sederhana. Namun itu sangat berdampak dalam memperbaiki asam lambung kita. Pertama, ketika asam lambung kita itu naik, pasti rasa tidak nyaman, pikiran kalut, mikirnya udah macam-macam nih. Bener dong. Ya kan, Dokter Eccles pernah mengalami sendiri kan, tapi karena Dokter Eccles berkonsultasi dengan Dokter Kakak, jadi aman. Jadi lebih tenang. Jadi yang nomor satu tuh tenang, tenang, tidak panik. Nah, bagaimana? Tarik napas. Oh iya. Tarik napas, terus buang pelan-pelan. Tarik napas itu dilakukan berulang-ulang. Itu ada penelitiannya, itu dapat menurunkan asam lambung. Itu kan bagian daripada meditasi ya, tapi kita bisa lakukan kapan saja. Betul, oksigenasi itu juga bisa memperbaiki sirkulasi di lambung, sehingga itu merupakan bagian dari faktor defense. Lalu mungkin yang kedua adalah, misalnya pada GERD, asam lambungnya naik atau reflux, itu kita bisa minum air putih. Minum air putih yang banyak, kita harapkan itu nanti asam lambungnya turun ke bawah, jadi rasa heartburn-nya itu agak berkurang, perbaikan. Ya, itu juga cukup membantu. Nah, terus ada juga pasien untuk mengalihkan dari rasa paniknya itu terkadang kita edukasi misalnya untuk mencium aroma-aroma yang nyaman. Aromaterapi. Boleh aromaterapi atau mungkin minyak angin juga kalau dia nyaman dengan itu, it's okay. Yang penting dia bisa teralihkan dari pikiran paniknya itu. Pikiran takut mati ya. Kalau GERD itu kan identik dengan serangan jantung. Pasti dia kan mikirin, wah sebentar lagi saya meninggal nih. Nah, jadi dialihkan dari pikiran-pikiran itu, karena kalau dia sudah dalam state panik, asam lambung itu tinggi sekali. Itu mungkin hal-hal simple yang bisa dilakukan as quick as possible di rumah ketika rasa tidak nyaman itu datang. Saya bilang rasa tidak nyaman karena memang sangat tidak nyaman sekali ketika asam lambung itu datang. Iya, ternyata secara psikis juga sangat berpengaruh. Nah, dengan obat-obat warung, bisakah direkomendasikan, Dok? Obat-obat warung itu kita bilang OTC ya, over the counter, itu bisa membantu sementara, Dok. Tapi jangan lupa ketika obat itu tidak berperan lagi, mungkin tidak ada salahnya konsultasi ke dokter. Karena seperti saya bilang tadi, asam lambung itu bisa saja disebabkan oleh hal lain yang di luar yang tadi semua, faktor-faktor pencetus. Oke, setuju banget. Jadi memang kalau tidak teratasi, segera konsultasi ke dokter. Nah, ngomong-ngomong kan ini pasti kan namanya asam lambung, orang kadang-kadang takut tuh, aduh aku mau makan apa ya? Mau makan ini salah, takut makan ini salah. Nah, kira-kira apa sih yang dianjurkan untuk dikonsumsi pada saat asam lambung naik? Makanan itu sebenarnya tidak ada yang khusus, karena saya berdasarkan penelitian ya. Jadi ahli-ahli dunia juga menyatakan tidak ada yang spesifik harus makan yang begini. Intinya tidak berlebihan. Memang tidak boleh makanan yang berlemak, maksudnya tidak boleh terlalu berlemak, tidak boleh terlalu pedas, tidak boleh terlalu merangsang. Tapi makanan yang berlemak boleh, makanan yang pedas dikit-dikit boleh, karena kan kita orang Asia ya, we are used to spicy. Beda halnya dengan orang bule. Kalau kita itu lebih kuat biasanya lambungnya terhadap hal. Tapi intinya sekali lagi, kalau berlebihan itu sekali lagi tidak baik. Nah, namun untuk beberapa hal seperti kopi, alkohol itu harus dihindari. Terus juga buah-buahan yang asam itu juga dihindari ya. Sekali lagi, karena itu kan meningkatkan asam lambung, buah-buahan yang asam. Karena ibu-ibu tuh seringkali suka mengkonsumsi seperti air lemon, terus yang asam-asam tuh apa, mangga muda ya. Terus apa lagi yang asam ya? Pokoknya yang asam-asam tuh perempuan lebih suka, saya nggak tahu kenapa. Yang makanan asam-asam ya? Dan itu yang merangsang otomatis produksi asam lambung meningkat ya, Dokter? Dokter Kakak, terakhir nih, tips bagi pemirsa supaya menjaga asam lambungnya tetap stabil, tidak meningkat. Ya, tentunya semua pasien tuh pasti udah tahu lah ya apa yang harus dilakukan. Ya, kita harus istirahat yang cukup, makan teratur, jangan terlambat, terus tidur jangan terlalu malam, terus juga makan makanan yang bergizi, jangan terlalu takut makan juga, karena kalau kita terlalu takut makan malah
nutrisi kita kurang malah gampang kena penyakit yang lain. Iya, Terus iya. olahraga yang teratur. Olahraga itu juga selain buat meningkatkan daya tahan tubuh dan stamina kita, dia juga bisa reducing stress, mengurangi stres. Iya, karena salah satu juga penyebabnya adalah stres tadi ya, sehingga 90% menyebabkan loh, Dokter Eklas. Jadi jangan diremehkan stres itu. Iya. Benar. Kurangi stres berarti kurangi asam lambung. Iya. Ya, quote-nya gitu ya, dokter. Tagline-nya ya. Tagline-nya. Oke, Dokter Kakak, terima kasih banyak. Sama-sama. Informasinya sangat menarik dan Semoga bermanfaat. Ya, apalagi bagi penderita asam lambung di rumah, dicatat. Ternyata banyak hal-hal yang mungkin kita lakukan sehari-hari dapat meningkatkan asam lambung. Ya. Oke. Nah, pemirsa, dengan berakhirnya segmen ini sudah 1 jam kita bersama Anda. Tetap saksikan Hidup Sehat bersama Dr. Ekles setiap hari Jumat jam 9.30 untuk mendapatkan informasi kesehatan yang bermanfaat dan tentu saja terpercaya untuk Anda. Hanya di TV One.